Salam, senang bertemu kembali dengan media yang kita pergunakan beberapa waktu lamanya ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, mari kita memulainya dengan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau masih memberikan kami anugerah kesempatan dalam kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami akan memulai segala aktivitas kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Sebelum kami mau memulainya, biarlah Tuhan kami mau mendengarkan tuntunan dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati hati pikiran kami, berkati firman-Mu untuk boleh kami lakukan dalam Yesus Kristus Tuhan dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal kedua ayat 22 yang berkata, "Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna." Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Demikian firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan tidak ada gunanya bila seseorang mengakui beriman tetapi tidak disertai dengan perbuatan sebagaimana perwujudan imannya. Kita beriman kepada Allah yang Maha Kasih, kita beriman kepada Allah yang Maha Kuasa, kita beriman kepada Allah yang Maha Hadir, kita beriman kepada Allah yang senantiasa menemani. Karena itu harus diwujudkan bagaimana perbuatan-perbuatan kita, tindakan-tindakan kita menggambarkan apa yang kita imani tersebut. Dan sebelum kita merenungkan dan mendalami kebenaran firman Tuhan ini, kita mau mendengarkan sebuah cerita bermakna vas ajaib. Vas ajaib. Dahulu kala ada sebuah keluarga miskin yang hidup dalam sebuah gubuk sederhana di sisi yang terlupakan di sebuah kota. Mereka berusaha untuk menjadi keluarga yang bahagia. Tetapi memang itu masa yang sulit dan pekerjaan susah didapat. Bersamaan dengan berjalannya waktu, mereka semakin merasa depresi dengan keadaan. Kalian bisa melihat bagaimana stres itu menggerogoti mereka, bahkan rumah mereka. Mereka bahkan sudah tidak peduli lagi untuk membersihkan jendela. Mereka sudah tidak peduli untuk mengurusi taman di hadapan rumah. Cat pintu mereka mengelupas dan dinding bata mereka mulai retak. Suatu hari, anak mereka menjelajah ke kota dan kemudian tiba di pasar. Para penjajah sedang sibuk menata dagangan mereka. Benar-benar suasana yang hiruk pikuk. Terlepas dari keadaan yang nyaris putus asa yang dirasakan anak itu, ia bisa merasakan kegairahan yang ada di pasar pagi itu. Ia berhenti untuk melihat orang-orang berbelanja buah dan sayuran, berbelanja roti tawar yang baru keluar dari oven dan kue-kue kecil. Ia memperhatikan antrian di kios penjual ikan dan menghirup segarnya harum bunga ketika melewati kios bunga segar. Salah satu kios yang menarik perhatiannya adalah satu kios kecil yang menjual barang bekas, tersembunyi di antara atap-atap kios penjual-penjual yang lain. Ia tidak pernah tahu kios ini sebelumnya. Ia berhenti untuk mencari tahu. Di dalam, tersembunyi dalam kegelapan, adalah sebuah vas bunga yang sangat cantik. Segera ia mengumpulkan recehan dalam kantongnya. Jumlahnya kebetulan cukup untuk membeli vas yang dijual dengan harga yang pantas dan tidak lebih. Ah, sudahlah, kenapa tidak? Walaupun kita akan tidak punya uang untuk beberapa hari ke depan, saya akan membeli vas ini.
Mama pasti suka sekali. Setiap orang pasti akan senang sekali." Ia kemudian membayar ke penjualnya. Penjual itu kemudian membungkus vas itu dengan kertas coklat, sambil kemudian berkata, "Nikmati dan rawatlah dengan baik. Ini vas ajaib." Terngiang terus kata-kata dari penjual tadi dalam perjalanan pulang ke rumah. Ia berjalan dengan bangga dengan vas itu di tangannya. Setiba dia di rumah, semua orang menyambut gembira dan sangat senang dengan vas yang baru dibelinya. Tidak seperti dugaannya bahwa setiap orang akan marah karena telah menghabiskan uang untuk membeli hal tak berguna. Ayahnya melihat vas itu, kemudian menuju gudang untuk mengambil kuas mengecat rumah. Ia melakukan itu karena melihat betapa tidak pantas apabila vas seindah itu disandingkan dengan rumahnya yang sudah kusam dindingnya. Berikutnya, setelah rumah itu selesai dicat, anak keduanya merasa terpanggil untuk pergi ke belakang dan mengambil lap dan air seember untuk membersihkan jendela. Tentunya akan menjadi kombinasi yang baik. Cat baru dan jendela-jendela yang bersih, satu hal menuju yang lain. Untuk pertama kalinya dalam setahun, setelah jendela-jendela menjadi bersih, anak ketiga dari keluarga itu dapat dengan jelas memandang keluar melalui jendela-jendela itu. Kondisi taman di depan rumah ternyata sangat menyedihkan. Segera dia pergi keluar untuk menggemburkan tanahnya kembali dengan cara menggali tanahnya. Melihat itu, anak keempat kemudian menyebar benih bunga di tanah yang sudah digemburkan itu. Sepanjang musim semi dia menyirami dan merawat bunga itu dengan kasih sayang. Musim panas tiba, dan adik perempuan terakhir dari keluarga itu keluar ke taman, menemukan bahwa bunga-bunganya sudah mekar penuh. Dia kemudian memetik beberapa untuk diberikan kepada ibunya sebagai tanda cinta. "Ini Bu, bunga indah buat ibu," kata adik perempuan kepada ibunya, "karena kami cinta padamu." Ibunya menerima bunga itu dengan perasaan bahagia, dengan diiringi air mata kebahagiaan dan rasa berbunga-bunga. Ia meletakkan bunga itu ke dalam vas ajaib. Demikianlah kisah vas ajaib di tengah-tengah keluarga yang miskin dan yang begitu sulit kehidupan mereka pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana renungan yang kita telah baca, yang kita telah dengarkan dari Yakobus 2 ayat 22 ini berbicara tentang kerjasama yang baik antara iman dan perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan harus juga menggambarkan bagaimana iman kita sesungguhnya. Karena itu bagaimana orang lain mengenal kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana orang lain mengenal kita sebagai orang yang percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita mengenal dan percaya kepada Allah yang Maha Hadir, Allah yang menemani, Allah yang setia. Bagaimana orang lain mau mengenal kita sebagai orang Kristen? Apakah hanya dari KTP? Apakah hanya dari surat baptis? Atau apakah hanya karena surat naik CD? Ataukah surat keanggotaan gereja? Semua identitas tersebut tidak menjamin bila perbuatan baik kita tidak tercermin dalam kehidupan kita. Inilah yang dikatakan dengan iman yang kosong, iman yang mati. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana keluarga yang menemukan vas ajaib ini, mereka kemudian memiliki sebuah kerjasama yang baik antara ayahnya dan anak-anak, bahkan juga ibunya. Ayah dan ibu berserta dengan anak-anak bekerja bersama-sama untuk menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga tersebut. Inilah juga yang perlu kita renungkan melalui kebenaran firman Tuhan ini.
bahwa iman yang kita miliki harus dihadirkan di tengah-tengah dunia ini dengan cara perbuatan-perbuatan kita, pekerjaan-pekerjaan kita, aktivitas-aktivitas kita, apapun itu bentuknya, harus menggambarkan bagaimana iman kita di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana keluarga ini menghadirkan kebahagiaan dengan caranya yang tersendiri, dengan perbuatan-perbuatan mereka, dengan pekerjaan-pekerjaan mereka masing-masing. Akhirnya mereka merasakan kebahagiaan itu. Bukan hanya keluarga ini, bahkan mungkin orang-orang di sekeliling mereka merasakan adanya perubahan yang sungguh-sungguh menghadirkan kebaikan. Iman dan perbuatan harus sungguh-sungguh bekerja sama, harus sungguh-sungguh dirasakan, bukan oleh diri sendiri, tetapi oleh orang-orang lain di sekeliling kita. Berapapun besarnya Anda mengakui memiliki iman kepada Yesus Kristus, namun tanpa perbuatan yang selaras dengan iman itu, tidak akan mengubah apapun dalam hidup Anda sebagai orang percaya. Karena itu mari kita lakukan aktivitas kehidupan kita, kita menghadirkan iman dan perbuatan kita, sehingga iman dan perbuatan boleh selaras dan menggambarkan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam iman dan perbuatan kita. Ini Bu, bunga indah buat ibu, kata adik perempuan kepada ibunya, karena kami cinta padamu. Ibunya menerima bunga itu dengan perasaan bahagia, dengan diiringi air mata kebahagiaan dan rasa berbunga-bunga. Ia meletakkan bunga itu ke dalam vas ajaib. Tuhan memberkati kita untuk meletakkan iman dan perbuatan-perbuatan kita di tengah-tengah perjalanan hidup kita di dunia ini. Kita harus menganggap vas ajaib itu adalah dunia yang dipercayakan, dunia yang kita jalani, pekerjaan-pekerjaan kita dan keluarga kita. Kita anggap itu adalah tempat di mana iman dan perbuatan kita menjadi hal yang begitu mengenakkan, menjadi hal yang begitu membahagiakan. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang ingin kami lakukan. Tuhan mengingatkan kami bahwa iman yang kami miliki harus selaras dengan perbuatan-perbuatan kami, sehingga iman kami menggambarkan apa yang sebenarnya yang kami percaya dalam hidup kami sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh perjalanan hidup kami dalam segala aktivitas dan perbuatan-perbuatan kami. Biarlah itu boleh Tuhan menjadi hal yang baik, menjadi hal yang membahagiakan, menjadi hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami boleh letakkan semuanya itu menjadi vas bunga di hadapan Tuhan, vas bunga yang terindah, vas bunga yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan, selama kami boleh berjalan dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, semangat, sampai bertemu kembali di hari-hari yang akan datang.